Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat teman pencinta kereta api. Nah, malam minggu ini saya sedang berada di stasiun Kiara Condong. Nah, rencananya malam ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta dengan menggunakan KA Kahuripan. Nah, sambil menunggu keberangkatan KA Kahuripan yang akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong ini nanti jam 23 lebih 10 menit, dan saat ini masih jam 22, jadi masih ada waktu hampir 1 jam ya. Nah, sebelumnya kita mau ngisi perut dulu nih, karena jam segini hujan, jadi agak terasa lapar juga nih perutnya. Nah, kebetulan di sisi sebelah barat stasiun Kiara Condong ini banyak sekali tukang makanan atau yang jualan makanan ya, seperti ini nih, nasi goreng. Nah, saya lebih memilih menu nasi goreng ini supaya bisa menahan lapar sampai nanti pagi tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dan ini nasi gorengnya juga lumayan enak dan harganya pun murah. Satu porsi ini nasi goreng dengan telur dadar seperti ini hanya 12.000 ya. Nah, kalau mau ngopi juga ada di sini di tukang nasi goreng ini, dia jual kopi juga dan minuman seperti antangin. Jadi untuk supaya kalau misalkan teman-teman biar nggak masuk angin, bisa nih minum dulu di sini. Ya, sebenarnya di atas kereta juga tersedia ya makanan seperti nasi goreng, kemudian bakso, pop mie, kopi juga tersedia, tapi kan ya mungkin harganya beda ya sama yang di sini. Nah, teman-teman, malam ini kebetulan ini malam minggu, jadi suasana di stasiun Kiara Condong ini cukup ramai ya penumpang. Dan ini sebagian adalah penumpang KA Kuto Jaya Selatan dan juga ada penumpang KA Kahuripan. Ya, KA Kahuripan relasi stasiun Kiara Condong dan berakhir di stasiun Blitar. Ini memang kereta yang paling laris di jalur selatan ini. Ya, selain dengan harga yang tiketnya cukup murah, ya, Kiara Condong Blitar itu cuma 84.000. Nah, karena tujuan saya adalah ke Jogja, stasiun Lempuyangan, itu harga tiketnya cuma Rp80.000. Ya, tiket KA Kahuripan ini bisa dipesan juga di KAI Akses atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Traveloka, Tiket.com dan yang lainnya. Ya, sekarang jam 22 kurang 50 menit, jadi sekitar 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam peron. Dan sebelumnya saya akan melakukan boarding pass dulu. Nah, karena saya menggunakan KAI Akses, jadi tiket boardingnya itu ada di HP saya. Jadi saya akan melakukan boarding pass dulu dengan menggunakan tiket yang ada di HP saya. Dan buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kereta jarak jauh ini, tentunya harus sudah vaksin 3 ya, atau vaksin booster, karena kalau belum ya tidak akan bisa untuk melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kereta api. Nah, ini saya sudah berada di peron stasiun Kiara Condong, di peron keberangkatan, dan di jalur 3 itu ada rangkaian KA Kuto Jaya Selatan relasi Kiara Condong Kutoarjo yang sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Itu diberangkatkan, jadwal keberangkatannya pukul 22 lebih 5 menit, jadi sebentar lagi. Ini sudah pukul 22. Sedangkan rangkaian KA Kahuripan itu ada di jalur sebelahnya, yaitu di jalur 4.
yang masih menunggu keberangkatan KA Kuto Jaya Selatan ini nih. Baru nanti penumpang KA Kahuripan bisa diperbolehkan untuk menaiki kereta. Sedangkan KA Kahuripan sendiri nanti akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong itu pukul 23:10. Nah, waktu tempuh dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan Yogyakarta itu kira-kira sekitar kurang lebih hampir 8 jam lebih. Ya, ini dari jalur 3 rangkaian KA Kuto Jaya Selatan akan segera diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun akhir Kutoarjo, Jawa Tengah. Ya, KA Kuto Jaya Selatan, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu dia rangkaian KA Kahuripan tersedia di jalur 3 stasiun Kiara Condong. Nah, sebentar lagi, nah itu dia mulai penumpang KA Kahuripan sudah diperbolehkan untuk menaiki kereta. Dan ini adalah perjalanan saya yang pertama ya menggunakan KA Kahuripan ini dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Jadi sangat-sangat exciting ya buat saya perjalanan malam hari dengan menggunakan rangkaian KA Kahuripan ini. Ya, terlihat penumpang dari KA Kahuripan ini terlihat cukup ramai karena ini juga malam minggu. Mungkin orang-orang mau pada berlibur ke Jogja, ke Blitar, ya seperti saya ini. Dan juga karena tiket dari KA Kahuripan ini cukup murah ya, 80.000 kita udah sampai ke Jogja dan 84.000 sampai ke Blitar. Yuk kita langsung aja naik ke rangkaian KA Kahuripan ini. Dan saya nanti akan naik di rangkaian paling belakang, itu di kereta 7 ya. Nah, ini gerbong 7. Langsung aja kita masuk, teman-teman. Kita akan lihat suasana di dalam rangkaian KA Kahuripan ini. Ya, KA Kahuripan menggunakan konfigurasi kursi 32 saling berhadapan. Ya, dan juga di sini fasilitasnya seperti biasa ya, ada AC split. Ada sekitar 1, 2, 3, 6 titik di setiap gerbongnya, dan juga ada
boarding dan ada bagasi di atas untuk meletakkan barang-barang penumpang, dan juga tersedia untuk soket untuk mengecas HP. Jadi ya cukup lumayan ya untuk fasilitas kereta kelas ekonomi ini. Dan saya duduk di bangku 16D. Jadi memang sengaja saya pilih di gerbong belakang di bangku 16D ini supaya saya nanti bisa mengabadikan back ride dari KA Kahuripan ini. Nah, sekarang coba kita lihat fasilitas toiletnya dari KA Kahuripan ini. Ya, terlihat cukup bersih dan tisu tersedia juga, ada shower kecil dan ada sabun untuk hand wash dan wastafel. Sambil menunggu waktu keberangkatan, kita keluar dulu yuk teman-teman. Kita akan menyaksikan proses langsir dari lokomotif KA Kahuripan ini. Ya, dengan menggunakan lokomotif, kalau nggak salah ini CC 203 ya. Tapi saya nggak tahu ini depo induknya mana, karena dari sini nggak terlihat jelas ya karena agak gelap. Ya, proses langsir sedang berlangsung. Ya, setelah selesai proses penyambungan lokomotif ke rangkaian KA Kahuripan ini, sebentar lagi rangkaian akan didorong mundur ke belakang untuk pengecekan sistem pengereman. Ya, setelah semua proses selesai, tepat pukul 23:10 KA Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju tujuan akhir Blitar, Jawa Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi. Selamat sampai tujuan. Amin. Nah, seperti biasa kalau kita melakukan perjalanan dengan kereta jarak jauh, pasti kita akan dikasih tisu dan masker ya. Yang seperti ini. Ya, pukul 12:50 KA Kahuripan tiba di stasiun Cipendei. Dan
Nah, di stasiun Cipende ini KA Uripan akan dilakukan pengecekan pengereman dan pengisian air. Dan untuk semua kereta api yang melintas di jalur selatan memang harus berhenti di stasiun Cipende ini untuk pengecekan rem dan pengisian air. Karena jalur selatan ya yang dari arah Bandung menuju ke arah Cilacap Tasikmalaya ke sana itu kan jalurnya memang ekstrim. Jadi harus benar-benar dilakukan pengecekan rem di stasiun Cipende ini. Ini berlaku untuk semua kereta yang melewati jalur selatan ini, teman-teman. Bahkan untuk kereta sekelas Argo Wilis, Turangga, Malabar dan yang lainnya memang harus berhenti di stasiun Cipende ini. Naiknya atau di mana? Ya, tepat pukul 1:05 dini hari, KA Uripan diberangkatkan dari stasiun Cipendei, Malangbong, Garut, Jawa Barat untuk melakukan perjalanannya menuju tujuan akhir stasiun Blitar. Dan ini saya abadikan back ride atau back view dari KA Uripan ketika meninggalkan stasiun Cipendei ini. Ya, teman-teman, karena ini perjalanan malam hari dan ini pukul sekitar pukul 2 dini hari. Jadi ini suasana para penumpang sedang tertidur lelap ya. Nah, tepat pukul 3 dini hari, KA Uripan tiba di stasiun Banjar untuk bersilang dengan KA Malabar. Dan di stasiun Banjar ini pun ternyata penumpangnya masih cukup banyak ya yang menaiki KA Uripan ini. Nah, kita akan menunggu masuknya KA Malabar di stasiun Banjar ini, teman-teman. Dan di stasiun Banjar ini KA Uripan kembali dilakukan pengisian airnya. Dan memang untuk kebutuhan air meskipun ini KA ekonomi, tapi yang namanya kebutuhan air tidak bisa dianggap enteng agar semua penumpang bisa terpenuhi untuk kebutuhan buang air kecil atau buang air besar. Dan kita pun sebagai penumpang harus bijak dalam menggunakan airnya. Gunakan air seperlunya dan agar penumpang yang lainnya pun bisa juga menggunakan air di kereta ini. Ya, sebentar lagi ini akan masuk KA Malabar, tujuan dari stasiun Malang dan akan berakhir nanti di stasiun Bandung. Pukul 3:15
KA Kahuripan kembali diberangkatkan dari stasiun Banjar setelah tadi menunggu masuknya KA Malabar. Ya teman-teman, karena ini kereta perjalanan malam hari, jadi tidak banyak pemandangan atau view yang bisa saya ambil, dan saya lebih banyak beristirahat ya, dengan menghabiskan waktu untuk tidur di kereta. Ya teman-teman, ini sudah jam 6 pagi. KA Kahuripan berjalan langsung di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Dan terlihat stasiunnya pun masih sepi ya, karena mungkin masih pagi. Nah, ini saya abadikan untuk back view-nya ketika KA Kahuripan meninggalkan stasiun atau berjalan langsung di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Nah teman-teman, tepat pukul 7:23 akhirnya KA Kahuripan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan dari stasiun Kiara Condong, Bandung sekitar 8 jam lebih 19 menit nih. Ini tiba di stasiun Lempuyangan. Nah ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau berlibur ke Yogyakarta, berangkat dari stasiun Kiara Condong malam sampai stasiun Lempuyangan Yogyakarta ini pagi hari. Jadi sampai stasiun Lempuyangan ini bisa langsung sarapan dulu, atau misalnya untuk langsung jalan-jalan. Dan dari stasiun Lempuyangan ini ke Malioboro pun dekat ya. Kalau misalkan mau naik Grab atau kalau mau jalan kaki sih ya lumayan jauh sih, 1 kilometer. Ya. Baiklah teman-teman,
karena saya sudah sampai di stasiun Lempuyangan dan saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Malioboro. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.